yang berbuat salah. Yang berbuat salah kan mata, yang berbuat salah kan lidah, yang berbuat salah kan telinga, yang berbuat salah kan kaki, yang berbuat salah tangan. Kenapa ubun-ubun? Karena semua perintahnya dari otak. Maka selalu dikatakan mindset, mengatur pemikiran, cara berpikir yang benar. Mind, otak, set, susunan. Tapi ada juga orang salah artikan mind, otak, set, setan. Mindset, otak, setan. Nauzubillah. Ada orang berpikiran, saya jadi polisi, saya jadi tentara, saya jadi dokter spesialis, saya jadi bupati, saya jadi gubernur, saya jadi pejabat. Ini adalah kehidupan saya. Adapun agama diurus oleh Habib, diurus oleh Ustadz. Ini termasuk kesalahan berpikir. Berpikir yang benar adalah saya adalah hamba Allah yang ditugaskan untuk beribadah. Di antara ibadah itu adalah menolong agama Allah. Jadi kalau saya kebetulan jadi bupati, dengan jabatan bupati itu menolong agama Allah. Kalau kebetulan jadi anggota dewan, dengan jabatan anggota dewan itu dipakai untuk menolong agama Allah. Ustadz Somad, Ustadz, dengan akal saya, dengan ilmu saya, dengan sekolah saya pakai menolong agama Allah. Habib Mahdi belajar di Tarim Hadramaut, pulang membawa ilmu, dengan ilmunya menolong agama Allah. Ustadz Solhas belajar di Gontor, dengan ilmunya menolong agama Allah. Ustadz Doni belajar di Garut, pulang ke Palembang, dengan ilmunya menolong agama Allah. Tapi apakah dengan ilmu, dengan jabatan, mana yang lebih efektif menolong agama Allah? Maka sesungguhnya dua-duanya saling berkaitan. Itulah mengapa Wali Songo tidak berjalan sendiri, tapi berjalan dengan sultan-sultan kerajaan Demak setelah Majapahit. Itulah mengapa para alim ulama di negeri Melayu, masalah urusan kerajaan diurus oleh sultan, masalah urusan agama diserahkan. Karena sultan merasa dia tak mengerti agama, maka diserahkannya kepada mufti, kepada para alim, kepada para ulama. Tapi tugas menolong agama Allah adalah kewajiban setiap muslim. Dalam Islam tak ada yang disebut dengan holy man, manusia suci. Kok kenapa tidak menolong agama? Masalah agama ini udah kuserahkan ke Ustadz Solhas, udah kuserahkan ke Habib Mahdi, udah kuserahkan ke Ustadz Solman. Ini pemahaman yang keliru, yang salah. Maka kita menolong agama Allah. Kuntum khairu ummah, kamu umat yang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, melarang perbuatan mungkar dengan kemampuan kita masing-masing. Saya kasih satu contoh sampel. Jual khamar di pinggir jalan. Berapi-api khutbah Ustadz Somad hari Jumat. Innal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Sesungguhnya khamar, judi, mengundi nasib, menyembelih binatang untuk berhala, rijsun, najis, min amalis syaitan, perbuatan setan, jauhi. Direkam oleh jamaah. Ditanya orang, "Gimana tadi bang khutbah Ustadz Somad? Apa pesan Ustadz itu?" Kata dia, "Takutlah kepada Allah." Aku nonton streaming tak itu, rupanya lagi tertidur di masjid. Tapi ada orang yang tak khutbah, tak ceramah, tapi dia bisa mengeluarkan perda, peraturan daerah. Tidak boleh jual khamar di pinggir jalan. Cukup. Karena kita tinggal di negara demokrasi. Kita tidak negara Islam. Kita negara demokrasi dengan memakai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan kita dibenarkan. Maka kata Presiden Soekarno, siapapun yang mau membawa nilai Islam, bertarunglah di parlemen. Di parlemen voting. Dalam dunia demokrasi, suara terbanyak suara Tuhan. Jadi kalau anggota dewan ada 50 orang, suara terbanyak suara Tuhan. Lalu ketua parlemen mengatakan, apakah boleh jual khamar di pinggir jalan? Voting. Yang mengatakan boleh 30. Yang mengatakan tak boleh 20. Yang menang suara Tuhan. Yang boleh itu yang akan menang. Jadi kalau masuklah orang yang mengerti agama, dia akan memperjuangkan. Itulah ibadah. Jadi kalau ada orang mengatakan,
Bupati kami Pak Ustadz rajin puasa Senin Kamis, anggota dewan kami Pak Ustadz rajin wirid Yasin, Bapak Gubernur kami Pak Ustadz orangnya rajin puasa sunat. Itu bukan amal orang yang punya jabatan, itu amal emak-emak. Karena siapapun bisa puasa Senin Kamis, siapapun bisa untuk baca Yasin, anak TK pun bisa. Tapi ada amal yang tak bisa dilakukan Habib Mahdi, yang tak bisa dilakukan Ustadz Solhas, yang tak Doni, yang tak bisa dilakukan Ustadz Kemas Ali, tapi bisa dilakukan oleh orang yang dipilih oleh rakyat dan mereka bersaksi ketika mencoblos itu. Aku bersaksi orang ini kalau duduk di parlemen akan memperjuangkan aspirasi menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jabatan tak lama, ada mungkin 1 periode, 2 periode, 3 periode. Itu pun kalau tak datang KPK. Ada kemudian 1 periode, 2 periode, 3 periode. Tapi setelah itu semuanya datang berlalu, penyakit, meninggal. Ada meninggal langsung tak sakit dan lain sebagainya. Yang kita tinggalkan apa? Tinggalkanlah sesuatu yang bisa mengalir sesudah kematian datang. Saya dibawa Habib Mahdi keliling. Sudah hampir semua daerah, kabupaten, kota di Provinsi Sumatera Selatan ini kami masuk. Macam-macam yang saya temukan. Kemarin dibawa kami ke Gumawang. Ustadz Somad, ini ada orang namanya tak ingat, jabatannya begini-begini, sekarang sudah pensiun. Apa yang ditinggalkannya? 13,5 hektar tanah wakaf membangun pesantren, masjid, rumah sakit. Menjadi kenangan sampai hari kiamat akan mengalir pahalanya. Lalu kemudian tadi sebelum kemari singgah pula ke masjid. Masjid ini dibangun oleh Pak Pulan, Ustadz Somad. Saya tinggal mengarahkan imamnya, khotibnya, bilalnya. Saya tidak mendikte bapak-bapak, kamu mesti buat ini, buat ini. Tidak, berpikirlah kita masing-masing. Kira-kira kalau mati kita meninggalkan apa? Meninggalkan rumah yang besar akan dijual anak cucu karena mereka perlu membuat rumah yang baru. Istrinya tak mau pakai rumah yang lama, jadul kata dia. Kita tinggalkan mobil, kreditnya belum lunas. STNK PPKB akan dibawa ke kantor Samsat, akan diganti balik nama. Apapun yang kita tinggalkan, mobil besar tinggal, rumah besar tinggal, bini besar tinggal. Diambil brownies, berondong manis. Harta dibagi 2, gono gini, kau begono, aku begini. Akhirnya kita hanya sekedar cerita masa lalu. Si Anu dulu pernah jadi anggota dewan. Apa yang ditinggalkannya? Entah, aku pun tak tahu. Si Anu dulu pernah jadi apa? Jadi bupati. Jadi apa? Jadi gubernur. Apa yang ditinggalkannya? Taman kota. Apa jadi taman itu sekarang? Orang pacaran tiap malam minggu. Siap-siap mendapat dosa jariah. Si Anu apa yang dia buat? Masjid mengalir pahala. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, witir, iktikaf 10 hari. Apa yang dibuatnya? Rumah Quran sebanyak 380 rumah Quran satu provinsi. Anak-anak penghafal Quran mengalir. Saya sampaikan ini tak muak, tak bosan di depan orang-orang yang punya jabatan, bupati, gubernur, wali kota, direktur BUMN, komisaris, anggota dewan. Tak khawatir Ustadz mereka tersinggung. Biarkan mereka tersinggung sakit hati. Nanti mereka akan berterima kasih setelah mati menghadap Allah. Untung Ustadz kami kasih tahu dulu. Kalau Ustadz hanya sekedar ceramah, menina bobokkan, menenangkan kami, tak risau kami. Risau dengan agama. Menengok anak yatim, fakir miskin, tak sekolah. Keluarkan perda. Semua anak yatim, fakir miskin di bawah standar kemiskinan, sekolah gratis. Kenapa anak SMP, anak SMA tak pandai baca Quran? Keluarkan perda. Tidak boleh SMP menerima anak SD kalau tidak bawa ijazah taman MDA. Pengentasan buta huruf Al-Quran. Gurunya digaji dari mana? Dari Basnas. Kenapa masyarakat tak mau bayar Basnas? Karena himbauan. Dihimbau kepada masyarakat bayar zakat. Tak mempan, keluarkan perda. Perda, semua pegawai PNS, guru, perusahaan BUMN bayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional. Di mana dipakai? Untuk menggaji guru supaya selesai buta huruf Al-Quran. Pejabat berikutnya
bupati, wali kota, gubernur berikutnya tidak akan berani menghapus perda itu. Kenapa? Political will. Masyarakat akan berani, akan mau memilih kalau melanjutkan program-program keislaman. Muslim mayoritas. Apakah terganggu saudara kita minoritas? Tidak. Kalau anak-anak kita penghafal Quran, anak kita tidak mabuk, tidak sakau, tidak pakai narkoba, maka tetangga kita yang beda agama ikut tenang, ikut senang. Kenapa? Karena mayoritasnya taat aturan. Tapi kalau umat Islamnya mabuk, umat Islamnya buta huruf Al-Quran, umat Islamnya tawuran, saudara-saudara kita yang kita anggap sebagai tetangga minoritas, mereka ikut merasakan efek. Jadi kalau umat Islam berislam, itu bukan ancaman, baik secara sosial maupun politik. Karena Islam ini wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kalau motivasinya adalah uang, duit, maka sesungguhnya duit ini tak ada pernah puasnya. Apa kata Nabi? Lau kana libni Adam wadiyan min zahab. Seandainya manusia itu punya lembah terbuat dari emas, bukit, gunung, ada tanah yang landai isinya emas semua, latamanna ayyakuna wadiyan akhar. Dia tidak akan mengatakan pada Allah, cukup ya Allah. Tidak. Dia akan minta, bisa tak buatkan satu lembah lagi yang isinya emas juga. Andai dapat 2, dia minta 3. Andai 3, dia minta 4. Walantam la'fahu illa turab. Sampai mulutnya disumbat tanah. Saat itu baru berkata, cukup ya Allah, cukuplah sudah. Tapi saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Orang biasanya tak merasakan telunjuk ini sebagai nikmat. Kenapa? Karena setiap perlu telunjuk selalu ada. Kapan baru terasa telunjuk ini nikmat? Ketika luka dipakaikan, apa namanya itu? Itu merek tak boleh, iklan gratis Ustaz. Pakaikan plester agak besar sedikit, terasa hidung gatal, ditusukkan tak muat, barulah terasa nikmat telunjuk. PNS tak menyangka PNS-nya itu adalah nikmat. Kenapa? Karena dia sudah PNS. Kalau mau tahu PNS itu nikmat, tanyalah pada orang yang ikut 10 kali tes tak lulus-lulus. Atau tanyalah pada orang yang pernah PNS lalu keluar dari PNS. Siapa itu? Abdul Somad. Menjadi anggota dewan bagi orang yang sudah duduk, apalagi bertahun-tahun sekian periode, bagi dia itu tak nikmat. Kalau mau tahu bahwa menjadi anggota dewan itu nikmatnya luar biasa, tanyalah pada orang yang bolak-balik mencaleg tak duduk-duduk sampai buka celana saking stresnya. Nah, itu bagi dia nikmatnya luar biasa. Jadi kalau ditanya motivasi mindsetnya mesti dirowa. Kau jadi anggota dewan ini untuk apa? Aku targetku tak mulu-mulu. Jadi apa yang kau duduk di sini? Ya kira-kira kalau undangan tak ngantri aja cukup lah. Sekian ribu pemilih dan kita sudah memperjuangkan itu. Berapa banyak uang, tetes puluh, keringat, air mata, berpikir tak tidur malam. Dia hanya sekedar kesia-siaan saja, tak menjadi amal ibadah. Maka sesungguhnya kalau ada orang mengatakan di masjid ibadah, di kantor dewan tidak ibadah, di Masjidil Haram ibadah, di tanah bumi kita Indonesia tidak ibadah, maka sesungguhnya hidup ini semuanya adalah ibadah. Kalau ada orang menganggap di kantor dewan tidak ibadah, di masjid ibadah, di masjid dia akan amat sangat khusyuk sekhusyuk-khusyuknya karena dia menganggap masjid ibadah. Tapi di kantor dia tidak akan khusyuk. Kenapa? Karena dia tidak menganggap itu ibadah. Maka sesungguh gerak hembusan napas adalah ibadah. Jadi kalau Bapak masuk jam 8 pagi sampai malam sidang, itu juga bernilai ibadah, tapi dia ibadah wairu mahdoh. Ibadah mahdohnya tetap. Ibadah mahdoh adalah pure sholat, zakat, haji, umroh, zikir, baca Quran. Adapun langkah kaki ke kantor, ikut sidang, memperjuangkan nilai-nilai aspirasi masyarakat, menolong orang susah, yatim, fakir, miskin, duafa, maka sesungguhnya itu juga adalah ibadah. Bahkan kalau dia berubah menjadi perda, dia menjadi amal jariah sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya di mana-mana tausiah itu biasanya 600 ml sesuai yang tertulis di botol. Tapi nampaknya botol tak ada. Nah, jadi dipatok Ustadz Somad sampaikan sampai jam 3. Nanti habis jam 3 Ustadz akan ke airport pulang ke Pekanbaru. Ini tausiah terakhir.
Tapi bukan sesudah ini sakaratul maut. Tapi andai pun saya mati, saya tidak bersedih hati. Kenapa? Saya sudah menyampaikan semua yang tersangkut di kepala saya. Plong rasanya. Karena saya berhadapan. Kalau saya diundang tablik akbar oleh Habib Mahdi di Benteng Kuta Besak, disaksikan oleh 100.000 orang. Masyarakat awam biasa. Tapi begitu sehari ini saya bisa bicara kepada anggota DPRD, ketua provinsi, kabupaten, kota, maka selesailah beban saya. Mungkin malam ini tidurnya lebih lelap. Kenapa? Karena semua yang mengganjal di hati, di pikiran sudah kusampaikan. Sehingga nanti kalau saya mati di padang mahsyar ditanya Allah, "Hai Abdul Somad, sudah kau ceramahkan tentang tanggung jawab menolong agamaku?" Sudah ya Allah. Di mana? Ke masyarakat umum di lapangan sepak bola. Mereka tak punya kuasa. Mereka ibu-ibu, emak-emak biasa saja. Tapi kalau disampaikan kepada orang yang punya kekuasaan, tinta di ujung jarinya berlaku. Malam tadi di depan Pak Gubernur, saya sampaikan. Subuh tadi ada Pak Kapolda, saya sampaikan. Memang betul-betul puas Ramadan perjalanan sekali ini. Menyampaikan kebenaran. Bahwa mereka amalkan, tak amalkan, aku tak tahu ya Allah. Allahumma ballaltu, sudah kusampaikan. Allahumma fashhad, saksikanlah ya Allah. Saksikanlah para malaikat. Karena kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sam'a, pendengaran. Wal basar, penglihatan. Wal fuad, hati. Kecil di dalam. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua sudah disampaikan. Saya membaca berita, mendengar apa yang terjadi pada bapak-bapak, ibu-ibu, anggota dewan, dengan berbagai macam yang terjadi. Ada pemotongan sunat massal dan seterusnya. Tak usahlah kita bahas, ini sedang lapar, makin gawat lapar kita nanti. Tapi yang jelas bahwa ini semua adalah bagian dari ujian kehidupan, ujian politik. Makanya dibalikkan kepada tujuan utama, niat awalnya. Karena kalau tidak, dunia tak dapat, akhirat pun tak dapat. Sudahlah dunia tak dapat, akhirat apalagi. Tapi kalau dunia ini mungkin tak dapat, tapi akhiratnya dapat, ada visi misi, ada peran sosial, terbantu orang, maka ini adalah perjuangan yang luar biasa. Ada sebagian orang yang mengharamkan politik. Sampai-sampai dia berkata, bukan lagi a'udzubillahi minasyaiton, a'udzubillahi minasyasah. Aku berlindung kepada Allah dari politik. Sedangkan saya berbeda. Saya mengatakan, umat Islam kalau mau kuat mesti berpolitik. Karena kalau tidak berpolitik, dia akan dipolitiki oleh orang lain. Kenapa Islam bisa berkuasa mengambil Masjid Konstantinopel menjadi Masjid Hagia Sophia? Karena Muhammad Al-Fatih berkuasa. Rakyat ala dini mulukihim. Rakyat mengikut raja-rajanya. Kalau rajanya suka pengajian, undang ustaz. Kalau rajanya suka dangdut, undang artis. Tergantung bagaimana rajanya. Kenapa Islam bisa berkuasa di Andalusia? Karena ada seorang bernama Khalifah Amirul Mukminin yang datang dari Baghdad, terbang bergelar Sokor Quraisy. Sokor, burung raja walinya Quraisy, sampai ke Andalusia, Spanyol. 700 tahun Islam berkuasa. Kenapa Masjid Al-Azhar bisa dirubah dari Syiah menjadi Ahlus Sunnah? Karena ada Salahuddin Al-Ayyubi. Kenapa Palestina bisa dibebaskan? Karena ada Umar Ibnul Khattab. Inilah yang akan menjadi kenangan sepanjang zaman. Kira-kira selama kita dititipkan amanah ini, kalau ditanya Allah Subhanahu wa ta'ala, apa saja yang sudah kita lakukan? Berapa anak yatim fakir miskin yang terbantu uang sekolahnya? Berapa mendirikan sekolah tahfiz Quran? Berapa membuat Islamic Center? Berapa melahirkan perda-perda yang menyelamatkan umat dari makan haram? Berapa merubah dari bank konvensional menjadi bank syariah? Berapa membuat pemberantasan buta huruf Al-Quran? Berapa program-program yang menguntungkan dari aspek sosial membantu masyarakat? Saya di mana-mana kalau disimpulkan isi ceramah saya itu tak keluar dari 4. Yang pertama, perbaikan ekonomi. Yang kedua, perbaikan politik. Yang ketiga, perbaikan pendidikan. Yang keempat, perbaikan dakwah. Perbaikan dakwah. Masjid jangan lagi ceramah tidak bersilabus, berkurikulum.
Hari Senin malam Selasa fikih, Selasa malam Rabu hadis, Rabu malam Kamis akidah, Kamis malam Jumat tak ada pengajian wirid Yasin, Jumat sore ibu-ibu wirid Yasin. Malam pertama mengkaji masalah toharoh, air suci mensucikan, cara cebok yang benar menurut Islam. Malam berikutnya mengkaji masalah sholat, rukun sholat, sholat wajib, sholat sunnah. Sehingga kualitas masjid bergizi baik. Saya sampaikan subuh tadi dan siang tadi di dua masjid, Masjid Hajjah Sophia, Masjid Darul Hijrah. Perbaikan pendidikan, sekolah, yang punya tanah wakafkanlah, yang punya kebun banyak buatkan. Malam tadi berjumpa dengan orang kaya Provinsi Sumatera Selatan. Pak, buatkan sekolah tahfiz Quran 100 anak hafal Quran setahun. Bapak buatkan sekolah bisa membiayai 100 anak hafal Quran, SMP gratis, SMA gratis. Buatkan kebun kelapa sawit sekian ratus hektar untuk membiayai operasionalnya. Cari guru penghafal Quran yang fokus. Itu yang nanti akan membebaskan kita dari kejahilan dan menjadi amal jariah sampai hari kiamat. Sudah kusampaikan. Mau Bapak amalkan, alhamdulillah. Tidak diamalkan, aku sudah lepas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perbaikan dakwah, ceramah berkuli-kurung. Perbaikan pendidikan, support pendidikan Islam. Perbaikan politik, umat dicerdaskan. Ketika kamu mencoblos gambar foto nomor orang, itu bukan sekedar mencoblos. Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, itu adalah kesaksian di hadapan Allah. Aku bersaksi, orang ini aku pilih untuk duduk di parlemen, mewakili pendapatku selama 1 periode 5 tahun, maka aku bersaksi di hadapan Allah. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian aku tunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Apa itu ya Rasulullah? Yang pertama syirik. Alhamdulillah kita tak syirik. Yang kedua adalah uququl walidain, durhaka pada orang tua. Kita tak durhaka. Banyak terjebak ke nomor 3, syahadat zur, memberikan kesaksian palsu. Kemana-mana saya sampaikan, jangan pilih orang yang tidak pro rakyat. Jangan pilih yang tak peduli kepada umat. Sampai kapan ini Ustadz sampaikan? Sampai suara saya habis, sampai saya tak boleh lagi ceramah. Selama masih boleh, saya sampaikan terus. Perbaikan ekonomi, belanja ke warung tetangga sebelah. Mau buka puasa lewat di tepi jalan, ada toko yang cantik, yang hebat, yang mewah, mereka cari kaya. Ada orang yang jualan pinggir jalan, mereka cari makan. Dulu kan yang cari makan daripada yang cari kaya. Habib Mahdi, rambut saya ini udah panjang gatal-gatal. Saya mau panjang potong rambut di Palembang. Oke, kalau gitu kita carikan tempat potong rambut yang dindingnya kayu, tak pakai AC, yang kira-kira susah ngontrak, supaya selesai kita potong rambut situ nanti kita upload di Instagram, mudah-mudahan ramai orang datang di situ. Ayo, dibonceng Habib Mahdi kemarin sore. Nah, inilah hasil potongannya. Potong, diupload ke Instagram. Masyarakat Palembang datanglah ke sini. Karena beberapa bulan yang lalu waktu panjang pergi kami ke Balikpapan, potong. Selesai potong, dari mulai sejak potong itu sampai tak berhenti-berhenti dia motong, orang berdatangan terus. Disampaikan kepada dari tim Kalimantan, kata tim Kalimantan, alhamdulillah sudah lunas utang tanah dia di kampung. Itulah maka kami cari. Kira-kira kita ini menolong orang yang makin kaya atau menolong orang yang cari makan. Jadi kemarin waktu potong, saya udah pede betul, pasti tanya sama yang tukang potong, kenal kau siapa ini? Tidak gitu. Kau udah viral betul, rupanya ada orang Palembang yang tak kenal. Mungkin paket 3 giganya habis. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi program-program yang saya sampaikan itu adalah gerakan belanja ke warung tetangga sebelah. Perempuan, mau tua mau muda, yang nikmat bagi dia bukan masalah membeli itu, tapi menawarnya itu. Walaupun 2000 perak itu prestasi yang luar biasa. Tapi kalau di restoran yang mewah, yang mahal, datang orang mengembalikan uang kembalian 50.000, sudah ambil aja. Tapi kalau di pasar tradisional, menawar. Saya dulu kalau mengawani emak saya belanja almarhumah, tak ada anak perempuannya, anak laki-laki saya mengawani.
mak tak usah ditawar. Mungkin anak dia belum bayar uang sekolah, mungkin laki dia Bang Toib tak balik-balik. Jadi biarkanlah itu menolong dia juga. Sesudah itu saya tak dibawa emak saya lagi belanja. Aku belanja naik angkot, tak usah kau antar aku. Jadi berapa banyak orang kaya, cincinnya 3, menawar luar biasa. Ini berapa bu? Ini 20.000, 2.000 ya. Ini menawar apa membunuh? Jadi ada satu kenikmatan dalam diri yang kita rasakan. Nikmat menawar, nikmat prestasi, merasakan bisa mengambil keuntungan. Begitu juga dengan duduk ini. Kenikmatan apa yang kita dapatkan? Ustaz Somad, apa yang Ustaz rasakan nikmatnya menyampaikan tausiah ini? Kenikmatan yang saya rasakan adalah ketika apa yang ada di hati dan kepala saya sampai, lalu kemudian saya berharap diamalkan. Mudah-mudahan itu menjadi amal jariah buat saya dan buat kita semua insya Allah. Bayangkan kalau keluarlah perda-perda syariah, bank konvensional Sumsel menjadi Sumsel syariah dengan perjuangan bupati, gubernur, anggota legislatif, maka itu luar biasa menyelamatkan dari riba. Andailah kabupaten kota mengeluarkan perda melarang jual beli khamar, berapa orang yang bebas dari tawuran. Ada perda macam-macam, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Apa kelebihan kabupaten ini Pak? Ustadz Somad di sini anak-anak muda mabuk sakau. Kalau sudah malam pesta pernikahan jam 2 berkelahi joget-joget. Jadi gimana cara Bapak mengatasinya? Kami buat perda. Apa perdanya? Perda tak boleh pesta lewat dari jam 10 malam. Habis jam 10 malam, tutup. Kalau buka, panggil Kapolres, tangkap. Kenapa mereka menangkap? Apa payung hukumnya? Payung hukumnya diperjuangkan. Maka umat terselamatkan. Bukan dengan ceramah, bukan dengan khutbah. Jadi kalau ada anggota dewan semangat untuk jadi khotib Idul Fitri, ini kasihkan saja ke Ustadz Solhas. Perjuangkan melalui peraturan daerah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pak Bupati, kenapa tak selesai perda ini Pak Bupati? Tak mau mereka mengesahkannya Pak Ustadz, karena ini tak basah. Kalau Bapak tak bisa mengesahkannya di parlemen, buatkan dia menjadi perbub saja, perwaku. Kenapa? Karena ini nanti saya menjadi badan tim sosialisasi zakat dari tahun 2009. Pulang dari Maroko 2008, 2009 diangkat menjadi tim sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi. Masuk kantor, keluar kantor. Bayarlah zakat ke Basnas, bayarlah zakat. Saya tanya, kenapa tak meningkat zakat nih? Karena tak ada kewajiban Pak Ustadz. Kami hanya dihimbau-himbau saja. Himbau tak mempan. Sholat dihimbau, bayar zakat dihimbau. Tak ramai. Satu-satunya himbau menghimbau ini yang ramai cuma satu. Minang Maimbau. Rumah makan. Lain daripada itu mesti ada kekuatan. Ketika masih ada kekuatan dititipkan Allah di ujung jari, pakailah dia. Macam-macam bupati yang saya jumpa. Dari Pekanbaru naik pesawat ke Jakarta. Dari ke Jakarta naik pesawat Banjarmasin. Dari Banjarmasin naik pesawat transit lagi ke Kota Baru. Dari Kota Baru sampai ke Batu Licin. Sampai di Batu Licin sudah 4 kali nyambung, aku sudah sampai di Batu Licin. Apa yang terjadi di sini Pak Bupati? Saya pernah dipanggil KPK Pak Ustadz. Kenapa Bapak dipanggil? Karena dianggap menyalahgunakan jabatan. Apa yang Bapak pakai? Saya buat peraturan semua PNS bayar zakat ke Basnas wajib. Kalau tidak ada punishment hukuman. Anggota dewan tak mau membantu saya. Karena ini nanti khawatir ini radikal bla bla segala macam. Tapi saya tetap buatkan perbubnya Pak Ustadz. Akhirnya saya dipanggil. Jadi gimana cara Bapak menjawabnya? Saya bawa orang KPK yang datang itu ke tempat fakir miskin, anak yatim, jompo, duafa, tak mampu. Saya tunjukkan. Zakat yang saya kutip dari orang-orang pegawai PNS, BUMN, perusahaan ini, inilah untuk membantu mereka ini. Kalau Bapak mau tangkap saya, tangkaplah. Apa yang terjadi Pak? Menangis KPK itu Pak Ustadz. Oh bisa juga mereka menangis. Bisa Pak Ustadz. Dia bukan Robocop. Dia bukan Transformer. Dia dalam hatinya yang lubuk dalam. Lubuk hati yang paling dalam.
Dia merasa, oh ternyata bisa mereka ditolong. Ini yang disebut dengan amal soleh. Selalu kita berpikir amal soleh, sholat tarawih, sholat witir, sholat duha, itu baik. Tapi saya tak ingin juga setelah selesai tausiah ini tiba-tiba besok anggota dewan tak sholat tarawih lagi. Hayya 'alas shalah. Bapak tak sholat, Pak. Di kantor ini juga adalah ibadah. Itu ibadah ghairu mahdoh. Ada ibadah yang mahdoh, pure, murni, original. Sholat, zakat, puasa, haji, umroh. Kalau cerita masalah haji, maka Abu Jahal dan Abu Lahab pun haji juga. Li'ila fi Quraisy, perjalanan orang-orang Quraisy. Ila fihim rihlatash syita'i was-shaib, perjalanan musim dingin dan musim panas. Makkah di tengah. Musim dingin mereka pergi ke Yaman, karena Yaman ini panas. Kalau musim dingin tak terlalu dingin. Musim panas mereka pergi ke negeri Syam, Palestina. Begitulah perjalanan mereka. Selama perjalanan itu riba, zina, mabuk, khamar, macam-macam perbuatan mereka. Nanti kalau sudah sampai di Makkah, tawaf, sa'i, nangis di pintu Ka'bah, selesai. Islam datang mengajarkan bukan begitu cara beribadah. Bagaimana ibadah ini berpengaruh terhadap. Makanya jangan terjebak pada ritual ibadah. Puasa itu tujuannya bukan tahan makan, tahan minum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa. Haji. Apa tujuan haji? Haji itu kalau tidak dipahami makna substansinya, orang menyangka haji ini gimana pengalaman kau haji kemarin? Macam main-main aja Pak Ustaz. Pakai kain ihram. Saya ingatnya tak berkolornya itu Pak Ustaz. Tawaf, sa'i, gunting rambut, lari-lari kecil. Apa ini ibadahnya? Itu ritualnya. Tapi tujuannya adalah fala rafatha, jangan melakukan kejahatan, wala fusuqa, jangan melakukan kejahatan, wala jidal, jangan melakukan kejahatan. Tiga-tiganya jahat. Tapi kenapa dibedakan? Fusuk, rafas, jidal. Rafas, fusuk, jidal. Rafas, kejahatan seksual. Fusuk, kejahatan non-seksual. Jidal, kejahatan lidah kasar, caci maki, sumpah serapah. Manusia tak lepas dari yang tiga. Pertama, seksual. Ada orangnya tidak korupsi, tidak nepotisme, tidak makan haram, tapi gatalnya minta ampun. Ada orang setia. Memang susah juga membedakan antara setia dengan takutnya, beda-beda tipis. Matanya tak jelalatan, ngomongnya tak porno, tapi hantu duit, minta ampun. Ada pula orang tidak hantu duit, tidak makan haram, tidak gatal, tapi lidahnya tak tahan. Duduk kita dekat dia 10 menit, menit pertama tang ke tengah jantung. Tajam sembilu, tajam silet, tajam lagi lidah dia. Macam apa tajamnya? Macam kukuran kelapa. Kukuran kelapa itu ibu-ibu kan tahu macam mana kukuran kelapa. Habis isi kelapa yang putih itu, batoknya pun dia bantai juga. Patah buluh masih bisa disambung. Retak kaca masih bisa direkat. Tapi hati yang sakit, kemana obat akan dicari? Boleh untuk update status petang. Betul kata ceramah Ustaz Somad tadi. Buluh patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat. Tapi hatiku sakit mendengar ceramah Ustaz, sampai mati tak mau ku tonton YouTube-nya lagi. Tak masalah. Aku tak perlu menjelaskan diriku kepada musuhku, dan aku tak perlu pula memperkenalkan diriku kepada sahabatku. Karena sahabatku tak akan pernah berhenti mencintai aku, dan musuhku tak akan pernah berhenti memusuhi aku. Jadi kalau kita ikut, itu pun boleh juga. Kalau kita berturutkanlah untuk menyenangkan hati orang. Ridwan nas ghayatun la tudrak. Kita bawa anak kita. Ada seorang bapak membawa anaknya, diletakkannya anaknya di atas keledai karena saking sayangnya ke anak, ditariknya keledai. Apa kata orang? Memang anak durhaka. Masa bapak pula di bawah? Diturunkannya anaknya, naik dia ke atas. Apa kata orang? Memang bapak tak berotak. Masa anak pula disuruh berjalan? Dinaikkannya anaknya ke atas berdua. Apa kata orang? Anak sama bapak sama-sama tak berotak. Masa pula dua-dua naik keledai kurus?
Turun dia ditariknya, apa kata orang? Memang bapak sama anak bodoh. Kenapa punya kendaraan tak dipakai? Kalau kita ikut cakap orang sampai mati, kita tidak akan pernah menyenangkan, memuaskan orang. Benar kata Allah, benar kata Rasulullah, perjuangkanlah. Itulah yang akan menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mati di tengah kesunyian. Ramai, tapi di tengah kesepian. Hiruk pikuk kota besar metropolitan, mobil tak berhenti jam 2 malam, tampen macet. Tapi kita terbujur kaku di ruang ICU. Tertulis, bacaannya ICU. Artinya, I see you, you don't see me. Aku bisa menengok kamu, kamu tak bisa menengok aku. Ketika itu kita sedang berada di kesunyian. Istri mana? Wanita karir sedang rapat di luar kota. Anak kemana? Pergi entah kemana. Iya, kalau perawat itu tahu tentang agama, ditengoknya kita sudah sesak napas. Judul lagunya, Setengah Napasku Pergi. Dibisikkannya ke telinga sebelah kanan, La ilaha illallah. Sayup-sayup suara azan terdengar. Hayya 'alas shalah. Dari menara Masjid Agung Kota Palembang. Kalau toa masih ada. Masuk ke celah jendela, mencuri pintu angin sampai ke telinga pasien. Kalau masih sempat mengingat Allah, belajar tayamum, miring ke arah kiblat. Miring pun tak bisa, sholat dengan telentang, isyarat biji mata, bersyukur. Tapi sampai masanya kita kadang tak ingat. Kenapa tak ingat? Karena tak terbiasa. Apa yang sering kita pikirkan, apa yang sering kita cakapkan, apa yang sering kita renungkan, itulah yang akan datang nanti pada saat-saat sakaratul maut. Kalau yang sering kita pikirkan dunia, maka saat akan mati nanti, 1000 orang membisikkan la ilaha illallah, kita tak akan ingat. Datang Habib Mahdi, datang Ustadz Solhas, la ilaha illallah. Tak mau ke situ, kita tetap bertanya, macam mana antrian solar? La ilaha illallah. Macam mana surat tanah? Ini semua akan datang. Ustadz Somad nanti ceramah ke kampung saya di Sumatera Barat, di tepi Danau Maninjau. Insya Allah saya datang. Gimana ceritanya Bapak tinggal di Jakarta mau ngundang saya ke tepi Maninjau ini? Kita kan tak pernah jumpa. Saya Pak Ustadz masuk rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Anak bini sudah dipanggil sama dokter. Kata dokter, bawa suami kalian ini pulang, bapak kalian ini pulang, karena sudah tak ada harapan kesembuhan. Akhirnya pas malam terakhir Pak Ustadz, tiba-tiba saya terduduk di ruang ICU. Kenapa bapak duduk? Pas sedang dalam keadaan koma itu, kata dokter tak lagi ada harapan, habis duit kalau dipertahankan, disuruhnya balik saja ke rumah. Kalau ada dokter mengatakan bawa balik ke rumah, itu artinya malaikat maut sudah di lampu merah. Tak lama lagi sampai. Ketika pas tengah malam saya di ruang ICU itu, Pak Ustadz, tiba-tiba saya terduduk. Dokter pun terkejut, kenapa bisa hidup lagi? Apa yang Bapak tengok waktu dalam keadaan di alam-alam gaib, alam maya itu? Waktu malam itu Pak Ustadz, gelap gulita, nampak saya orang bertanya ke saya, kapan kau buat tablik akbar? Siapa yang datang tuh? Ustadz Somad. Gimana ceritanya bisa saya datang ke mimpi Bapak di ruang ICU waktu koma itu? Lama saya berpikir, apa yang membuat Bapak nih tiba-tiba merasa saya datang? Saya tanya, Bapak kalau di rumah apa yang Bapak tonton? Yang saya tonton ceramah Ustadz Somad di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Saya pagi kalau mau berangkat ke kantor, saya hidupkan di radio ceramah Ustadz. Saya balik ke rumah, saya tonton di kamar ceramah Ustadz. Ternyata apa yang selalu kita tengok, apa yang selalu kita dengar, apa yang selalu kita pikirkan, apa yang selalu kita renungkan, itulah nanti yang akan datang waktu sakratul maut. Jadi jangan heran kalau ada komen-komen di Instagram, di YouTube, di FB, jamaah mengatakan, aku mimpi ketemu Ustadz, aku mimpi sama Ustadz. Alhamdulillah sampai sekarang yang datang ketemu saya mengaku jumpa mimpi itu 2. Nenek-nenek sama anak kecil. Anak gadis belum ada lagi.
Ustaz Somad bisa kita jumpa? Bisa. Anakku mau jumpa Pak Ustadz, demam dia sekarang. Waktu mengigau tuh kata dia, Ustaz Somad. Bawalah bu, bawalah. Laki-laki apa perempuan? Perempuan, tak apa-apa. Tengok 5 tahun. Rupanya emaknya selalu menontonkan itu ke anaknya. Jadi apa yang selalu kita tengok, apa yang selalu kita dengar, apa yang selalu kita pikirkan. Kalau kita pikirkan tentang Allah, kita pikirkan agama Allah, kita pikirkan sunnah Rasulullah, janji Allah, intan surullah, kalau kau tolong agamaku, yang surkum, Allah akan menolong kamu, wa yutsabbit aqdamakum, mengokohkan kamu insyaallah. Hidup ini tak lama. Coba pejamkan mata, bayangkan kawan sesama anggota dewan, bupati, wali kota, gubernur, berapa banyak yang meninggal kena COVID. Tak salah COVID. Selama COVID ini Pak Ustaz, orang tua kami di rumah tak pernah ke masjid, cuci tangan, takut jumpa orang. Meninggal kenapa? Tak tahu, tiba-tiba meninggal saja. Meninggal, malaikat maut datang kalau sudah tibanya. Masanya tiba, la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Akhirnya sampai juga jam 3. Ceramah ini memang kalau bulan puasa ini terasa lama. Makanya saya sampai sekarang belum pernah ceramah berbuka puasa, belum. Di Pekanbaru diminta mereka, Ustaz ceramah kapan buka puasa? Tak mau. Karena ceramah berbuka puasa itu sama dengan artinya Ustadz itu menjadi pelengkap penderitaan. Saya Pak tahun lalu nih, lama betul saya rasa ceramah buka puasa nih. Macam tak bergerak jam tuh saya katakan. Kata jamaah, kami yang mendengar lebih lama lagi terasa Pak Ustadz. Apalagi saya di sini menengok piring pinggan mangkuk nih, ini lama betul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, pas jam 3 sesuai janji kita, rasanya pesan-pesan sudah tersampaikan. Banyak kata-kata saya ini menyinggung perasaan, tak berkenan di hati. Orang tersinggung, tapi kalau lapar itu lebih cepat tersinggung, lebih sensitif. Nah, tapi mudah-mudahan mana yang mengena di hati, di pikiran, itu akan berubah menjadi amal soleh insyaallah. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Di hari baik, bulan baik, penuh dengan keberkahan, kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan hati Bapak Ibu semuanya kokoh istiqomah, menggunakan jabatan amanah, dipakai untuk menolong agama Allah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak soleh dan solehah, dan berakhir dengan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.